Welcome to the class. Oke semuanya. Jadi kelas Cynthia itu tidak lengkap kalau kalian tidak makeup. Jadi aku mau makeup dulu ya teman-teman, lihat nih. Lihat seberapa kita tuh harus makeup, karena kalau nggak makeup tuh akan jadi beda banget. Ini udah jadi makeup tuh kayak udah bukan. Ini kenapa musiknya hilang ya? Guys, I need my music back. Where's my music? Nah, balik lagi. Absen Budasan, hai. Jadi guys, aku tuh udah menobatkan sekarang makeup tuh bukan kebutuhan aku, bukan hobi aku, tapi dia adalah bagian dari hidup aku, karena aku tiap hari tuh aku makeup. Sebenarnya bukan makeup kayak berat gitu sih, tapi lebih kayak aku tuh skincare. Terus aku misalkan pakai cushion yang supaya mukanya tuh lebih rata gitu warna kulitnya. Hai, good night semuanya. Cici aku baru pulang dari mana? Skincare bisa bersihin pori-pori gak sih? Tentu saja bisa sayang. Kan ada yang kayak bersih pori-pori gitu, kayak pore cleaner lah, something like that. Kusambi ya? Aku disambi sama apa? Lihat gak guys, aku jadi kayak sehat banget gak kalau abis pakai cushion. Terus ya guys ya, aku tuh suka pakai cushionnya tuh yang dia itu yang dewy, yang kayak glowy gitu. Jadi kan kalian tahu nggak ada dua tipe makeup, yaitu yang dewy sama yang matte. Kalau dewy itu dia tuh lebih kayak glowing, lebih kayak oh my god tuh lihat kalau kena pantulan cahaya dia tuh yang kayak shining shimmering splendid. Kalau misalkan yang matte itu dia tuh lebih kayak rata gitu kan, lebih kayak soft, smooth gitu. Tapi aku lebih suka yang dewy. Bagus nggak? Very toxic building. Bagus nggak? Makin mirip Light Fury. Emang Light Fury bermakeup kah? Cima live setahun. Aku bisa live setahun. Bisa aja live setahun. Besok kalau aku nge-live-nya jam 12. Jam 11.30 di tanggal 31. Terus habis itu aku selesai di jam 12.30 yang tanggal 1. Aku itu bakal nge-live setahun. Aku akan jadi member dengan live paling lama itu ya kalau aku live setahun. Proud of you sih, makasih ya. Aku tadi sebetulnya ya guys ya, tadi kan aku kan baru buka X kan. Aku hari ini abis makan sama keluarga aku, jadi aku tuh belum buka X gitu kan. Terus pas aku buka X, aku tadi udah lihat sih X-nya Gedis, dia bilang kayak proud of you Ci. So kayak bingung lah, ini proud apa gitu lah, proud atas apa gitu kan. Tiba-tiba banget dia nge-X gitu, terus nge-mention aku kan. Terus abis itu aku lihat lagi mention aku yang lainnya, yang X lainnya. Terus kayak ternyata ada video baru aku tentang podcast yang interior gitu kan. Terus aku kayak wow, oke, gitu. Sebetulnya waktu itu tuh aku agak nggak tahu itu bakal di-upload atau enggak, karena pas syutingnya tuh sebenarnya ada kendala gitu guys tentang audionya. Jadi aku nggak tahu dia tuh bakal di-uploadnya kapan. Ternyata udah di-upload sekarang. Terima kasih ya. Kalau guys, maaf banget, alma mater you kok gede banget. Aku mau jujur sebenarnya sih, aku mau jujur, dari beberapa bulan lalu yang ada di video semua itu adalah alma mater koko aku. Maaf ya kalau kalian tertipu, kalian kira itu alma mater aku. Itu alma mater koko aku. Proud of you, makasih ya. Alma mater kamu kecilan ya berarti? Enggak sih, alma mater aku pas, tapi aku pakai koko aku. Makasih ya Kak Tommy.
Baru pulang dari kampus. Enggak, aku hari ini nggak kampus, nih kan hari ini hari Jumat, tapi kan aku udah libur kampus ya. Aku tuh tadi abis dari kantor magang, jadi hari ini aku magang guys. Untuk alma mater aku nggak ada nemteknya, bener sih kan, beberapa alma mater ada kan, ya nggak sih, beberapa alma mater ada kan nemtek di alma mater kampus. Kalau aku tuh nggak ada, jadi bisa dipinjem-pinjem gitu. Ya belum libur, udah sih, aku besok udah libur, enak aja. Kalian harus tahu ya, aku mau ada libur, ntar aku liburan yang menyenangkan. uh Kelihatan nggak bedanya? Kelihatan nggak? Aku berharap ada, please kelihatan. Kalau di kaca tuh kelihatan, tapi di kamera nggak terlalu kelihatan bedanya. Kelihatan kan? Gak, aku mau pas poni. Libur mau kemana, Ci? Mending hibernasi di rumah, hihi. Aku pengen hibernasi sih, tapi enggak sih, aku pengen pergi, tapi aku pengen hibernasi juga. Jadi intinya aku pengen libur aku banyak gitu loh. Aku nggak pengen libur aku cuma kayak dikit doang. Tapi sayangnya aku tuh orang dewasa, jadi liburnya cuma dikit doang. Ya gitu deh, jadi orang dewasa, namanya juga orang dewasa ya, harus menerima fakta kayak libur tuh dikit gitu loh. Gak liburan budasan, hari ini hari terakhir aku masuk kerja, hari terakhir aku masuk magang. Jadi kalian liatin aja, nanti aku akan pergi jalan-jalan. Tapi ya guys ya, walaupun hari ini magang, tadi pagi tuh pergi dulu tahu. Jadi ceritanya, aku tuh biasanya kan berangkat ke kantor itu kan 7.20 apa 7.30 gitu kan, ikut sama my brother. Tapi hari ini karena mereka tuh ada urusan sekeluarga, maksudnya sekeluarga kecuali aku gitu ya. Ada urusan, aku nggak ada urusan, tapi kayak keluarga aku ada urusan. Nah mereka tuh harus pergi jam 6 gitu, 6.30 deh, 6.30. Dan aku bangun jam 6 buat mandi. Terus kayak aku 6.30 tuh di jalan gitu kan. Terus abis itu 6.30 jalan sekitar jam 7.30 tuh udah nyampe di deket kantor aku gitu loh. Nah aku kan nggak yakin kantor aku udah buka gitu kan, karena kayak masih pagi banget, soalnya masuknya jam 9 kantor aku. Akhirnya aku cari satu cafe yang deket sama kantor aku. Dan kayak itu sebenarnya belum buka juga sih, karena bukanya kan jam 8 ya, tapi aku nyampe jam 7.30. Akhirnya aku duduk dulu di ruangan outdoornya. Aku duduk dulu dengan sabar, aku menunggu gitu ya sampai jam 8. Akhirnya jam 8 aku baru masuk. Terus tapi aku nggak menyesal sih guys, karena di sini tuh coklatnya enak banget. Kalian pernah gak sih minum coklat tapi kayak enak banget sampai mau nangis gitu? Makasih ya Kak Imam. Pokoknya kayak aku tuh mau minum coklat sampai kayak mau nangis karena itu enak banget. Tadi tuh sebenarnya ada pilihannya kan, hot atau ice, panas. Makasih ya Kak Bimanyu, panas atau dingin gitu. Nah tapi aku kayak milihnya yang dingin aja, karena biasa aku sukanya minuman dingin kan dibanding panas kan. Akhirnya aku minum yang dingin kan, terus enak banget. Pokoknya aku nggak nyesel sama sekali sumpah beli itu. Meme Cynthia kena kartu merah, kenapa nih kartu merah nih? Aduh jangan penuh-penuhin kolom komentar ya. Makasih ya Kak Rezagian. Salut banget sama kamu sih, makasih ya. Aku ya guys ya, by the way aku tuh bingung tau. Aku kan sebenarnya kan di luar aku cek itu kan, aku kan interior design kan. Tapi aku nggak tahu kenapa kayak
Makasih Kak Imam. Aku nggak tahu kenapa aku tuh sering banget berhubungan juga sama yang ngomong-ngomong gitu. Jadi dulu pas aku sebelum aku JKT aku tuh sering disuruh jadi MC gitu atau misalnya jadi moderator. Kan itu ngomong-ngomong juga ya. Terus misalkan ada acara tuh aku tuh misalnya disuruh yang presentasi atau segala macam gitu. Sebenarnya aku nggak tahu sih kenapa, tapi disuruh juga. Misalkan waktu itu pernah tuh terakhir. Ini sebenarnya udah, makasih ya Kak Farid. Ini sebenarnya udah JKT sih aku waktu itu. Tapi aku tuh pernah disuruh sama dosen aku ke kampus buat menjelaskan tentang materi-materi perkuliahan ke anak baru, ke mahasiswa baru yang waktu itu 2 tahun di bawah aku gitu. Terus akhirnya aku kan dateng kan, jadi disuruh kan, di chat kan sama dosen aku kan, kayak Cynthia ini kamu bisa nggak bantuin datang ke kampus buat jelasin ini. Makasih ya Kak Aris, dikirim chat pribadi. Oh my god, thank you so much. Oke, aku mau cerita. Jadi abis itu aku kan ke kampus aku kan, kampus aku, terus abis itu aku akhirnya aku datang. Nah tapi aku datangnya tuh nggak sendiri. Jadi waktu itu walaupun aku disuruhnya sendiri, tapi aku bilang, Bu aku ajak temen aku ya. Aku ajak tuh, ada temen aku tuh satu cewek atau cowok gitu kan, aku ajak aja ke kampus. Terus abis itu pas aku ajak, jadinya aku bertiga kan ke kampusnya kan. Terus dipesenin chat time boy, tahu gak sih? Sumpah gak bohong, ini dipesenin chat time. Aku kayak oh my god, makasih banget loh Bu, sama dikasih kosong juga. Jadi kayak enak banget. Terus abis itu aku cerita, dan aku tuh ternyata aku tuh bisa bawel banget kalau aku tuh ceritain sesuatu yang aku suka gitu kan. Waktu itu aku tuh udah cerita gitu. Jadi disuruh bawa materi kan, aku tuh bawa materi yaitu tugas-tugas yang udah aku kerjain gitu. Pokoknya kayak ini begini adalah tugas dari mahasiswa semester 1. Kita akan membuat project dari kertas, dari tempel menggunting segala macam kan. Aku tuh ngomong kayak panjang banget. Terus kayak ini, kalau ini tugas semester 2 kita akan membuat project rumah gitu-gitu. Terus abis itu tahu gak sih, dosen aku sampai ngomong kayak udah sih nanti mereka pusing dia sampai kayak gitu. Maaf ya, bukan bermaksud membuat pusing ya. Rela begadang demi kelas berdosen. Terima kasih ya. Makasih Kak Stefan. Semangat kuliahnya Ci, makasih ya. Terus aku tuh gak ngerti kalau waktu itu aku kan sebenarnya niatnya cuma ikut lomba desain doang kan. Dan waktu itu pas awal ikut lomba desain tuh sebenarnya nggak dikasih tahu kalau peraturannya tuh bakal ada podcast segala macam gitu loh. Jadi pas aku udah menang, aku tuh baru tahu ternyata mereka tuh pengen podcast, ada podcast juga. Jadi karena aku udah menang gitu ya, sebetulnya emang ini tuh ketentuan dari mereka tuh, emang mereka tuh ada mau podcast kalau menang. Cuman mereka emang nggak ngomong ke semua peserta sebelum menang gitu loh. Jadi pas udah menang aku tuh baru tahu. Dan sebetulnya kan aku kan takutnya nggak boleh ya sebenarnya, apalagi kan waktu itu aku kan kondisinya masih trainee. Aku tuh takut nggak boleh buat podcast, dan sebenarnya waktu itu emang agak susah buat izin karena itu kan konten di luar CKT gitu kan. So aku tuh udah izin manajer, izin ke kakak staff yang tim kreatif gitu segala macam. Aku izin kayak, Kak aku pengen banget, karena waktu itu kalau misalnya aku nggak podcast tuh aku tuh nggak bisa menang. Jadi menang nih, tetap menang, tapi untuk kontennya, untuk karyanya dibikin itu tuh nggak bisa. Jadi bakal dikasih ke yang nomor 2 gitu. Nah tapi aku tuh bener-bener di situ aku tuh kayak berharap banget aku tuh boleh. Jadi aku tuh bener-bener yang sering banget ngechat dosen, ngetelepon dosen. Aku tuh nanya kayak, Bu ini gimana ya solusinya, karena takutnya dari ini tuh nggak boleh, karena kan maksudnya kan ini juga kontennya kan bukan seputar entertainment kan gitu kan. Ini kan konten akademis dan konten interior kan, dimana ini bukan kayak aku sebagai member gitu. Nah terus habis itu aku juga nanya, itu aku nanya dari pihak dosen, terus aku juga nanya dari pihak manajemen juga. Aku bilang karena ini peraturan dari lombanya tuh pengen kayak gini, tapi nggak bakal melewati batas kok. Ini tuh cuma seputar akademis dan seputar interior design dan seputar lombanya gitu, kayak progres aku lomba, terus proses aku ntar bakal bikin karyanya, terus pokoknya kayak visit set segala macam, dan sampai ke lomba dan tentang hasil karyanya gitu kan. Jatuh. Makasih ya Kak Mas Gabut. Nah abis itu aku tuh udah ngechat juga, kayak ngechat kakak manajer kayak berkali-kali. Terus kayak dibilang kayak tunggu ya dek, ntar dikabarin lagi gitu kan. Aku tuh situ tuh ya, aku tuh sempet cerita ke Miki juga. Aku bilang kayak, ini aku tuh ada lomba kayak gini, aku udah menang tapi
aku nggak bisa menang gitu loh kalau misalkan aku tuh nggak dibolehin sama manajemen buat bikin video gitu kan. Aku sebenarnya sempet takut juga karena aku sebenarnya sempat pasrah sih guys, jujur banget aku sempat pasrah. Aku tuh yang kayak ya udahlah nggak apa-apa, aku menangnya tuh cuman kayak menang simbolis, ngerti gak sih? Kayak aku menang tapi ya udah, yang dibikin dibikin karyanya tuh kayak orang lain aja nggak apa-apa, aku rela gitu kan. Karena ya aku waktu itu aku tak mikirnya aku nggak bisa memenuhi persyaratan untuk aku di podcast gitu. Terus setelah itu aku bahkan ada satu hari aku tuh sampai pergi ke kantor. Ini sebenarnya satu hari ini nggak ada jadwal, nggak ada latihan, nggak ada apapun. Aku sampai chat manajer kayak, kakak lagi ngapain di sini, ada siapa aja. Aku makasih ya Kak Imam, aku sampai chat gitu kan. Maksudnya kayak aku bisa nggak datang sekarang, aku pengen nanya tentang ini. Bahkan waktu itu aku tuh abis ketemuan di kampus antara pihak dosen sama pihak lombanya buat diskusi untuk bantuin aku gitu loh. Jadi mereka tuh bahkan sampai berdiskusi, maksudnya mereka berdiskusi juga sih tentang kayak hubungan antar kampus sama lombanya. Terus abis itu mereka berdiskusi juga tentang aku karena aku tuh nggak boleh bikin video waktu itu. Makasih ya Kak Tommy. Jadi mereka tuh yang ini tuh bener-bener kayak 3 pasang mata ya gitu ya, 6 mata, 6 mata ngomongin kayak ini gimana nih kira-kira. Kan maksudnya kan kalau soalnya dari kampus juga waktu itu udah bantu bikin surat biar aku tuh dibolehin buat podcast gitu. Nah terus abis itu dari lomba pun juga mereka tuh udah punya proposal gitu dan udah ngeprint juga kayak kegiatan-kegiatan lomba itu ngapain aja gitu lah. Jadi biar supaya aku bisa tunjukin ke manajemen kan. Terus habis itu aku udah bawa kertasnya. Ini padahal kertasnya sebenarnya bukan buat aku, kertas proposalnya. Kertasnya ini buat ke kampus kan. Terus aku sampai bilang, aku boleh nggak Kak bawa ini gitu. Terus habis itu ya udah boleh bawa aja. Nah akhirnya aku waktu itu aku sama papa aku guys, aku tuh udah yang kayak udahlah pi nggak apa-apa, aku nggak usah podcast, nggak usah bikin video gitu. Aku udah kayak gitu, kayak karena aku udah pasrah kan di situ tuh. Aku udah seminggu kayak mencoba izin terus tapi kayak hasilnya tuh nggak boleh waktu itu karena ya mungkin kesusahan juga karena aku masih trainee juga kan, masih banyak aturannya. Terus habis itu papaku yang kayak cobain aja nggak apa-apa, ini terakhir kali, kalau misalkan emang nggak boleh ya udah nggak apa. Nah terus habis itu akhirnya papaku nganterin aku jauh-jauh dari kampus ke kantor cuman buat awalnya tuh bahkan aku ke FX Sudirman dulu. Aku ke FX Sudirman, aku datang gitu kan, ada babe, aku nanya kayak, be ini ada orang nggak di dalam? Terus katanya nggak ada siapa-siapa hari ini karena nggak ada kegiatan apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya aku kayak aduh sedih banget, udah ke teater terus gak ada siapa-siapa. Akhirnya aku memutuskan ke kantor yang lain yang bukan di FX gitu kan. Terus aku akhirnya datang. Pas aku datang aku bilang, pokoknya kayak itu kan kakak kan ada ya, bukan cuma satu gitu kan, tapi maksudnya kalau yang kakak yang aku mau nanya perizinannya tuh dia tuh lagi meeting gitu. Jadi akhirnya aku nungguin, bener-bener aku duduk aja. Terus aku kayak ngobrol sama kakak-kakak staff yang lain kayak, kak ini tuh aku tuh ada lomba ini, aku tuh bahkan kasih lihat proposal lombanya juga gitu kan. Terus aku bilang aku tuh udah menang, cuman kalau misalnya aku nggak boleh bikin, aku tuh nggak bisa menang gitu loh. Karena dari lombanya pun punya banyak persyaratan, karena mereka juga punya maksudnya goals juga kan. Bikin lomba itu buat apa? Mereka juga bikin lomba kan biar ada promosi juga, maksudnya biar lombanya itu juga bisa banyak orang yang tahu kan, biar kayak hasil karyanya itu bisa dilihat sama banyak orang. Tapi kalau misalnya aku waktu itu gak bisa promosiin, jatuhnya tuh jadinya kayak goalsnya tuh terhambat gitu. Nah jadinya aku yang nggak mau maksain diri juga, karena kalau misalnya aku maksain juga egois di akunya kan, kayak yang untung cuma aku doang tapi dari pihak-pihak lainnya tuh nggak untung gitu loh. Akhirnya aku waktu itu sempat pasrah kayak ya udah kalau nggak bisa nggak apa-apa. Terus tiba-tiba aja kayak aku nungguin kan sampai bener-bener lama banget, tau gak sih, sampai aku bantuin kakak-kakak staff kayak masangin blocks. Aku sampai kayak udah duduk kayak main HP, scroll TikTok gitu kan. Terus akhirnya kakaknya yang aku tungguin nih buat izin tuh datang. Terus aku kayak kasih proposal gitu kan. Terus abis itu responnya malah positif banget guys. Responnya kayak, oh kamu ini menang, keren banget gitu kan, kayak gitu. Terus kayak bilang mana karyanya gitu kan. Terus ini bakal bikin di tim. Terus abis itu aku bilang iya kak di tim, tahu nggak sih, sama kayak tempat kita syuting belalang yang membangkang kan, aku bilang kayak gitu. Terus abis itu akhirnya boleh guys. Jadi aku bener-bener ternyata segampang itu buat boleh
ikut gitu loh. Maksudnya kayak mungkin karena sebelum itu proposalnya belum lengkap juga, jadi manajemen pun juga susah buat ngelihatnya kan, nge-rate-nya. Tapi kalau misalkan pas ada proposalnya tuh ternyata dibolehin, dan aku kayak seneng banget. Aku tuh yang kayak pulang-pulang tuh kayak ini berarti nggak sia-sia gitu loh, kayak perjuangan aku izin. Karena kayak aneh banget, bukan aneh banget sih, tapi tuh menurut aku kan buat kerjain aja kan udah itu butuh effort gitu kan buat menang kan. Ternyata setelah aku menang nggak sampai di situ doang guys tantangannya. Ternyata pas aku menang itu kayak masih aja ada tantangan di mana yang nggak memperbolehkan aku buat melakukan ini dan itu gitu loh. Kayak karena banyak ketentuan-ketentuan yang aku tuh gak bisa penuhin gitu sebetulnya. Tapi setelah diskusi, setelah bahkan kayak papaku juga ikut diskusi sama pihak lombanya juga, ternyata ya pokoknya adalah keputusan-keputusan yang akhirnya diambil, jalan tengahnya gitu, gimana biar tetap jalan nih, tetap jalan, pemenang lomba itu tetap aku, dan aku bisa ngerealisasiin hasil lombanya aku itu. Hashtag mendengar Cynthia cerita. Makasih ya. Makasih Kak Farid. Terus ya guys ya, jadi kenapa juga aku tuh masih magang terus. Makasih ya Kak Zoy. Sebetulnya magang aku itu harusnya selesai di bulan Desember ini. Tapi karena waktu itu aku sempat ketunda karena aku ikut lomba dulu, akhirnya aku juga magangnya tuh nunda. Jadi aku bakal selesainya lebih telat di hari lagi di bulan Januari, tapi nggak apa-apa guys. Makasih Kak Stefan Jordan. Semangat ya teman-teman. Keren banget sih, kagum banget, sumpah pekerja keras banget. Makasih ya. Tapi emang aku seneng banget sih, maksudnya kayak aku seneng banget kalau dibilang pekerja keras. Maksudnya bukannya sombong, tapi aku merasa emang kita tuh menjadi orang tuh harus pekerja keras gitu loh. Kayak apa yang mau kau banggain gitu loh, misalkan banggain misalkan banggain apa ya, misalkan ya banggain kayak kalau kamu tuh cantik, itu kan kayak pemberian Tuhan gitu kan. Terus kalau misalkan banggain kalau kamu punya ini dan itu kan pemberian orang tua. Kalau misalkan kamu banggain sesuatu gitu ya, itu kayak kadang-kadang tuh menurut aku tuh itu tuh adalah emang anugerah aja gitu loh, emang kayak pemberian dari yang di atas, dan juga kayak orang-orang di sekitar kita gitu kan. Itu kayak kebaikan duniawi gila gitu. Tapi kalau misalkan sesuatu yang kamu raih dengan usaha tuh kayak itu sesuatu yang lebih menurut aku tuh perlu diapresiasi, karena itu tuh kayak kamu sendiri yang berusaha dan akhirnya kamu dapet gitu loh hasilnya. Jadi aku sangat-sangat memvalue seseorang yang pekerja keras gitu. Dan aku berharap juga kita semua bisa produktif terus, bisa kerja keras terus. Apresiasi, jangan lupa apresiasi diri sendiri. Jangan lupa. Makasih ya Kak Farid. Aku tuh sangat suka dengan orang-orang yang pekerja keras, dan kayak nggak suka kalau misalkan orang nggak mau mencoba gitu loh. Karena menurut aku selagi ada kesempatan mencoba, kenapa nggak dicoba gitu kan. Kayak kalau misalkan takut, semua orang juga takut gak sih awalnya. Kalau misalkan nggak nyaman, semua orang juga nggak nyaman awalnya pas mencoba hal baru. Tapi kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu, jadi harus coba kan guys. Nggak bisa turun, maksudnya nggak bisa turun tuh apa ya? Review desain restoran kemarin Sin. Oh iya guys, tadi tuh aku PM, aku mau di review desain restoran. Kenapa jatuh sih? Aku mau review desain restoran kemarin ya.
tiap hari tanpa HP jatuh. Iya tahu guys, beneran deh, kenapa ya HP aku jatuh mulu ya. Tapi untungnya dia masih kuat. Puk puk puk, untung kamu masih bertahan setelah berapa kali jatuh. Dia puk puk, dia mau jatuh lagi. Oke, apa tadi guys? Oh, review restoran gitu ya. Jadi kemarin tuh aku tuh ke restoran, salah satu restoran yang berada di deket kantor aku. Nah itu sebetulnya tuh aku tuh pergi sama teman-teman kampus aku kan. Pas pergi itu kita tuh udah banyak banget ada kandidat-kandidat restoran gitu loh, kandidat restoran yang ya pokoknya bagus-bagus gitu lah, yang sering lewat di TikTok, yang makanannya kayak terlihat enak, yang tempatnya terlihat sangat instagramable gitu kan. Nah terus habis itu akhirnya setelah kita voting, akhirnya terpilihlah restoran ini, restoran yang kemarin kita datengin. Nah restoran itu menurut aku keren banget karena dia itu vibes itu kayak dalam gua gitu loh guys, tau gak sih, kayak batu-batu. Terus dia tuh lumayan baru sebetulnya, berapa bulan lalu baru buka kan, dan masih rame banget guys. Semuanya pas aku datang tuh rame banget. Dan yang aku suka lagi, dia tuh bener-bener vibesnya tuh yang remang-remang gitu loh. Jadi lampunya tuh kuning, terus dindingnya tuh yang kayak bener-bener kayak tekstur-tekstur batu, ceilingnya juga kayak tekstur-tekstur batu, terus banyak lukisan-lukisan ala-ala Eropa gitu. Terus kan Eropa kan banyak kayak hiasan-hiasan piring-piring gitu, kalian tahu kan. Terus ada juga kayak lampu chandelier yang kayak gede banget, yang ala-ala bener-bener di restoran bagus gitu deh. Gak klasik kah? Sebenarnya nggak klasik juga sih. Tapi di Gcam sih juara foto-fotonya, makasih ya. Itu aku bener-bener seneng banget karena aku tadinya tuh hampir nggak mau bawa di Gcam, tau gak sih. Aku tadinya mikir apa ini foto pakai HP aja gitu ya. Aku tuh kayak nggak usah bawa kali ya. Soalnya kemarinnya tuh udah habis foto-foto kan sama Alia sama Chelsea kan di acara year end party. Terus habis itu aku nanya temen aku, ini bawa nggak ya kameranya? Terus kayak bawa aja. Akhirnya aku bawa, terus sangat-sangat berguna guys. Aku sangat-sangat bersyukur. Kalau nggak bawa kayaknya aku akan sedih deh, karena fotonya nggak akan sebagus itu. Cila Mama yang JKT48, saya sangat mengagumimu, jadi inspirasi banget. Makasih ya, semoga aku bisa. Makasih Kak Silvi. Semoga aku bisa menjadi inspirasi kalian terus menerus. Ya pokoknya aku kalau misalkan melakukan sesuatu ya nggak kepikiran sampai situ sih, nggak kepikiran sampai aku bakal menginspirasi orang lain gitu loh. Maksudnya aku mikirnya sejauh kalau misalkan aku bisa melakukan yang terbaik untuk diri aku sendiri, ya aku akan lakukan gitu kan. Tapi ternyata apa yang aku lakukan bisa menjadi inspirasi buat orang lain juga, jadi sangat-sangat bersyukur. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Guys, by the way, aku mau turun sebentar. Aku mau keluar dari kamar sebentar. Kalian nggak boleh tahu aku mau ngapain ya. Makasih ya Kak Aryo, kembali lagi. Kamu lama banget kembalinya, aku baru mau pergi. Jangan jatuh ya HP aku ya. Please dong, jangan jatuh dong. Please. Aku takut dia jatuh deh. Jangan jatuh dong. Jangan jatuh dong.
Aku kembali ya. Oke guys. Apakah kalian bisa menebak? Oke, sekarang kuis mulai dari sekarang. Tadi sebenarnya ada spoiler sih, karena kayak pas aku masuk kelihatan deh. Oke, kalian tebak sekarang aku ngapain? Aku habis ngapain maksudnya? Hari ini kodenya adalah ini. Ada kan? Kalian ada stiker yang satu gitu kan? Satu spasi jawabannya. Let's go, jawab. Makasih ya Kak Yewais. Apa sih kok love gini? Abis ambil 9 salah. Cuci muka salah. Cuci tangan salah. Pasang keramik salah, ikat rambut salah. Aku aja gak ikat rambut, gimana sih? Makasih ya Kak Yewais. Pasti dipanggil orang, enggak sih. Manggil mami enggak juga. Ada yang benar, ambil minum. Tapi lebih spesifik lagi dong, minumnya apa? Minum salah, aku belum minum, aku baru ambil minum. Ambil chat time enggak? Aku lagi enggak minum chat time, guys. Enggak kopi kan enggak kok. Ambil air hangat bener. Tapi lebih spesifik lagi. Es teh hangat tuh gimana maksudnya ya? Hot choco salah. Betul, ambil teh hangat. Yeay. Nih guys, aku tuh jadi lagi suka minum teh hangat gitu loh. Ini tuh minumnya green tea. Tapi ini kayak belum fully keluar deh airnya. Nih. Green tea. Weh, muter weh. Keren. Panas banget airnya karena aku tadi habis panasin. Panas banget. Panas. Bukan rumput guys, ini green tea doang. Bukan teh krisan, ini green tea. Dingin. Panas. Terima kasih Kak Sevan. Green tea tapi pink bener, packagingnya pink. Teh yang kemarin sih, betul sekali. Guys, aku mau review ini deh. Aku tuh kemarin tuh punya blind box baru, tapi blind box ini aku nggak unboxing di live, nggak apa ya. Tapi sekarang aku mau kasih lihat walaupun aku udah unboxing sendiri. Oke. Ini apa tuh? Oh iya, aku tuh kemarin beli yang ini guys. Kan aku kemarin punya School Panda yang the sound kan, yang warna pink itu. Aku tuh beli juga School Panda yang ini, yang dia tuh mukanya putih, tahu nggak? Tahu nggak yang ini? Yang mukanya tuh putih gitu. Curang unboxing sendiri, biarin. Terima kasih banyak ya Kak Tommy. Nih guys, terus dapetnya yang ini lumayan banget kan, lucu banget. Ini tuh namanya tuh The Raining Day, hujan. Tapi dia tuh kayak seri ini namanya apa ya, seriesnya ya? Namanya apa sih ini seriesnya? Gak tau, pokoknya dia tuh lumayan yang menurut aku dia tuh lebih ke kayak apa ya namanya, melankolis tuh, kayak yang calm gitu gak sih? Pokoknya kayak dia tuh kayak gitu. Jadi judul-judulnya tuh misalkan The Raining Day, kayak hujan. Makasih ya Kak Yewais. Terus ada juga yang Taste from the Memory, bayangin lucu banget judulnya. Rasa dari memori.
Di pojokan memori, kira-kira terbakar warna coklat muda. Kok Babai Cynthia sih? Makasih ya Kak Yewas. Terus ada yang enjoy oneself, menikmati sendirian. Terus ada yang mind with the wind, memikirkan angin. Lucu banget gak sih? Ini? The sun, aroma, doodling. Guys, jangan miring-miring dong. Susah tau beresinnya. Stop jatuh. Tahu nggak? Aku capek kalau ada barang yang jatuh mulu. Nanti aku kesel nih. Sumpah guys, gak bisa berdiri guys. Gimana dong? Udah kayak gini aja, stop ya. Oke. Terus dia itu ada juga, nih guys lihat ya. Nih, dia itu lucu banget gak sih? Dia tuh pakai jas hujan. Terus kayak mukanya tuh putih tapi dia tetap pakai blush. Jadi dia mukanya putih banget nih, kayak bayangin orang makeup terus foundationnya keputihan tapi dia pakai blushnya tuh bagus. Jadi kayak ya udahlah ya, kita ampuni foundation yang keputihan itu. Terus habis itu dia tetap pakai ini, tapi kayak tetap pakai lip balm warna oranye gitu, jadi kayak tetap cantik cetar gitu deh. Terus rambutnya putih guys, lucu banget. Oh my god, aku suka deh detailsnya. Terus aku juga suka dia tuh sampai sepatunya tuh kayak warnanya tuh lucu gitu. Terus kalau kalian lihat ya guys ya, ini tuh bahkan warnanya tuh gradasi gitu loh. Kelihatan gak sih? Tuh, warnanya tuh gradasi gitu, jadi lucu banget. Ya kan? Ya kan, lucu kan? Oke, aku akan membuka kantongnya karena di sini kantongnya itu isinya ada payung sama buat berdiriannya dia. Ini taruh di mana ya guys ya? Payungnya. Taruh mana guys? Nggak ada tempat taruhnya. Bingung aku. Guys, can you help me? Can you guys help me? Termana ya guys ya? Oh my god, ketemu guys. Begini ternyata. Dia akan ditusuk agak ke belakang ya atau ke bawah. Mana sih gambarnya guys? Aku nyontek aja deh, aku bingung deh. Ternyata ke bawah guys ditaruhnya. Oh kayak gini guys. Mana ya? Bener ya kayak gini? Kayak dia ditusuk ke bawah gitu. Bener kok. Nah dia kayak gini guys. Jadi emang sengaja kayak dia tuh ngarah ke bawah gitu payungnya. Ya jatuh. Terus ini buat sepatunya, buat dia berdiri. Nah gitu. Kelihatan enggak ya? Ini dia The Raining Day. Aku akan taruh di atas dulu ya. Good job, kamu lucu banget. Selanjutnya aku ada lagi brand box ya guys.
Nah, ini itu yang The Sound kemarin tuh, kalian tahu kan ya aku beli ini kan. Nah, ini tuh yang The Sound sebenarnya aku tuh beli ini karena menurut aku masih banyak banget yang aku pengen gitu, guys. Yang sangat-sangat lucu, kayak ini tuh ada The Terror. Jadi dia tuh kayak tentang teror gitu. Jadi ini tuh kalau yang The Sound ya, aku nangkepnya dia tuh tentang emosi-emosi gitu. Emosi-emosi dalam em, diri kita, diri manusia gitu kan. Terus ini tuh ada yang anger, ada yang marah. Rar. Rar. Gitu. Kalau aku jadi blind box aku kayak gitu. Rar. Terus ada yang disgust. Ih. Disgust tuh kayak jijik. Aku geli, Mas, aku geli. Terus ada yang ecstasy. Ada yang ketulusan, ada yang kagum. Wow. Edit pakai yang kayak background. Wow, tahu nggak gitu? Wow. Terus ada yang grief. Grief itu kematian bukan sih artinya? Kematian atau apa gitu. Terus yang the trust, kepercayaan aku udah punya. Jadi amin, kita saling percaya terus ya. The joy, bahagianya aku pengen banget. Yang bahagia tuh bagus banget, sebenarnya cantik banget. Tapi aku dapetnya yang gelap, guys. Aku dapetnya ini tuh yang ini yang apa sih? Oh, nggak tahu lagi. The Vigilance. What's the meaning of the Vigilance? Oh, tapi ini cantik sih, walaupun dia gelap tapi ini cantik banget, ngerti gak sih, yang kayak slay banget gitu. Terus ini kan aku kan bikinnya inspired by ini kan School Panda ini kan. Mungkin aku selanjutnya akan ganti kuku lagi, terus aku pakai dari blind box lagi kali ya. Sumpah, ngerti gak sih, beli blind box tuh kayak gak pernah cukup gitu loh, kayak nagih banget. Aku seneng banget kalau beli blind box karena kayak selalu ada aja yang berbeda gitu loh. Terus kalian lihat detailsnya deh, guys. Dia bahkan eyeshadownya tuh kayak dia pakai eyeshadow terus berglitter gitu, dan dia lihat guys, ini rambutnya kayak rambut teater, oi, kayak dikepang gitu. Coba kalian tahu kan rambut teater yang sering dikepang begini? Dia mau teateran sih fix. Terus rambutnya kayak aku juga, cepol, tapi dia beda cepol di bawah. Kemarin kan aku cepol di atas. Cisin saran nama kucing yang ada unsur minumannya. Macaci. Macaci. Gimana pakainya ini dia? Mana pakainya, helmnya gimana? Ini bukan nih. Gimana sih guys pakainya, ini bukan sih? Oh, dia pakainya tuh miring. Gimana? Macam mana dia pakai? Gini. Oh iya guys, bener guys, ternyata keren banget pakainya. Aku nggak jadi menyesal deh dapet dia. Aku ternyata bangga banget karena dia pakainya tuh miring. Nih lihat, coba. Jadi dia pakai maskernya tuh sebelah gitu loh. Nih, sumpah kalian lihat ya, kalau yang punya aku yang lama, dia kan pakai kan di atas. Tuh kan di atas gitu kan. Kalau yang ini dia pakainya di sebelah guys, di sebelah muka. Jadi lucu banget. Helm Bogo, itu helm Bogo apa, helm Bogo? Buy one get one for magnetic guys, bener ini magnetic. Bang cek DM bang. Kamu mau beli blind box ya? Ini nggak want to sell nih, sorry ya. Nggak want to sell nih. Terus lihat, bahkan kayak elegan banget bajunya, liatin deh, kayak silver gitu, cantik ya. Saya suka blind box nih, lihat punya aku. Saya suka blind box. Kecintaanku pada blind box tidak akan pernah luntur. Oke guys, kalau gitu kita minum dulu ya tehnya ya. Kayaknya masih panas deh. Panas.
gluk gluk gluk. Ada satu lagi guys, blind box ya. Blind boxnya ini lucu banget. Ini karakternya namanya Dimu. Dan menurut aku dia paling gemes sih, karena dia kayak materialnya tuh kayak real banget, parah. Jatuh guys, ada yang jatuh. Nah udah guys, jadi ini adalah blind boxnya. Kayak Dimu tapi dia kayak di hutan-hutan gitu loh guys. Dan kalau kalian pegang ini tuh kayak beneran fake plant yang tahu nggak sih, yang kayak bonsai palsu gitu. Dia ada kayak daun-daunnya gitu, kayak lucu banget. Terus ada burungnya di situ, liatin. Kush. Terus dia kayak lucunya tuh karena di rambutnya juga ada mata sama hidungnya gitu loh. Lucu ya. Lihat ininya juga, kayak bagian sininya. Tuh bener-bener yang kayak pohon-pohonan di antara rumput gitu. Bahkan dia pakai eyeliner hijau guys. Tahu gak sih? Aku banyak cerita, tapi ini sebenarnya random sih teman-teman. Tapi kalian mau atau enggak? Kalau mau, coba komen dulu part 2 gitu. Maksa banget aku. Maaf ya. Waktu itu aku tunjukin kalian kan yang aku buka ini Hirono, tapi bener-bener aku sebenarnya kayak lumayan sedih dapat ini, karena dia cuma setengah badan doang. Aku kan maunya dia sampai kaki, tapi dia cuma kepala doang. Makasih ya Kak Farid. Tapi nggak apa, dia lucu sih. Dia kayak tiap kali aku lihat Hirono tuh dia kayak gitu, matanya kayak gitu. Lucu. Impersonating blind box. Terus aku juga suka ini guys, karena dia krecek. Dengar nggak? Kalian dengar nggak? Dengar kan? Dengar, makasih ya. Ini aku tahu nggak sih, ini waktu aku beli bareng Trisha tahu. Jadi aku lagi pergi kan sama anak-anak Gen 12, sama Anin juga, sama Gendi sama Katy. Terus ada tempat blind box gitu. Terus abis itu kayak kita akhirnya pengen beli, nggak semuanya sih, lebih ke aku sama Trisha doang pengen beli. Akhirnya kita beli deh. Bentar ya guys. Sebelum cerita kita harus touch up dulu. Oke. Guys, ini udah jam 50. Guys, aduh, aku mau cerita ya. Tadi tentang apa sih? Pokoknya tentang hijau. Makasih ya Kak Stefan. Jadi kalian tahu nggak sih, kalau misalkan dulu tuh aku tuh punya teman yang dia itu mamanya tuh suka banget sama warna hijau. Jadi dia itu mamanya itu tato eyeliner hijau. Dan kalau misalkan kalian masuk ke dalam rumahnya, itu
hijau banget. Rumahnya itu temboknya hijau, mamanya sering pakai baju hijau, celana hijau, motornya dia hijau, dan mobilnya dia pun hijau gitu ya. Sebenarnya aku agak kaget sih waktu itu pas aku lihat kayak boleh ya orang sehijau ini gitu ya. Tapi gak apa deh kalau misalnya dia seneng. Ya guys, jadi kayak dia bilang kalau misalnya kayak dia ada tugas kayak dia nggak perlu pakai green screen karena dia tinggal di rumahnya aja udah bisa gitu loh. Good idea. Kamu tahu warna hijau miskin nggak? Sebenarnya kayak aku nggak pengen bahas ini ya guys ya, kayak aku nggak suka membahas warna hijau miskin. Tapi jujur ini pengalaman pribadi aku sebagai anak mahasiswa desain interior gitu ya. Ini aku nggak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun ya teman-teman. Kayak kalian jangan mengira aku kayak menyinggung orang yang temboknya tuh warna hijau ya. Tapi waktu itu aku pernah di awal-awal banget aku kampus, aku kan masih masa orientasi gitu kan. Terus orientasi tapi tuh ada juga dosen-dosen yang masuk ke waktu itu aku masih Zoom, masuk ke Zoom buat jelasin materi gitu. Terus habis itu ada salah satu teman aku yang dia itu kan pakai backgroundnya kan kamar dia sendiri kan, dan kamarnya tuh ternyata adalah warna hijau gitu kan. Terus habis itu dosen aku tuh ngomong kayak gini, kayak ntar kalian kalau pilih warna kan harus pilihnya yang bagus gitu ya. Makasih ya Kak Levi, harus pilihnya yang bagus ya. Maksudnya kayak ada nih misalkan warna kayak emerald blue, terus kayak maroon red, kayak magenta gitu-gitu. Terus bilang kalau saya pilih warna hijau juga harus hijaunya tuh hijau yang soft gitu kan, jangan hijau miskin, dia bilang kayak gitu. Tahu nggak sih? Terus abis itu dia kayak nge-refer ke temen aku yang warna backgroundnya tuh hijau. Terus dia bilang kayak ini kayak gini nih, ini kayak hijau miskin. So kayak oh my god, it hurts bu, it hurts gitu kan. Tapi kayak mungkin itu pelajaran sebagai seorang mahasiswa desain interior kali ya, kayak kita harus bisa membedakan mana warna-warna yang bagus dan mana yang tidak gitu. Bella izin out mau dangdutan sama temen. Saya udah dulu ya, mau tidur, kamu jangan malam-malam. Kamu jangan kayak gitu, emang background kamu warna hijau, kamu langsung pamit. All the girly girls. Malam tahun baru live nggak? Oke, mungkin bakal live tapi nggak di pas jam 12 banget ya. Nggak tahu sih sampai jam 12 atau enggak ya, apa jam 12 aja guys ya. Kayak sampai jam 12 sampai jam 12. Tapi nggak tahu ya guys ya, aku nggak janji ya. Pokoknya aku akan live besok tapi aku nggak tahu jam berapa. Dance like crazy. Makasih ya Karideru.
tahun baru sambil masak lagi sih. Itu tahun lalu banget ya aku masak di live pas tahun baru. Sumpah udah lama banget. Terima kasih Kak Farid Pradipta. Guys, aku nanti mau membuat resolusi tahun 2025 lah. Aku mau tahun 2005 lebih kayak lebih well prepared, lebih kayak on schedule. Guys, guys, aku belum membaca podium loh. Kalian kok ini banget sih? Kalian kok semangat banget sih buat aku baca podium? Tan. Cara bikin kamar gak kalian kotor gimana sih? Sebetulnya cara bikin kamar gak kalian kotor ya guys ya, kalian tuh nggak boleh terlalu banyak warna putih nih. Kalau misalkan kalian ruangannya gede itu, kalian nggak apa-apa kalau kalian mau pakai warna gelap dan yang bertekstur, misalkan kayak kayu coklat yang terlalu bertekstur gitu, itu kan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian rumahnya dan atau kamarnya tuh lebih sempit, kalian tuh jangan pakai warna yang gelap, karena kalau warna gelap tuh bakal bikin ruangan tuh lebih sempit lagi. Kalau misalnya kalian kamar kecil, kalian tuh pakai warnanya tuh yang cerah-cerah, misalnya kayak putih atau kayak yang masih cerah, yang krem gitu-gitu loh. Jadi tuh kayak kalian tuh masih ada space buat bergerak. Kalau misalkan kalian terlalu gelap kan kayak rasanya kan kayak kepepet gitu kan. Supernova. Makasih ya Kanavi Patra. Yaudah kita baca dulu deh. Kalian kayak takut kriset gitu loh. Dari yang ke-15 ada Kak Vincent. Makasih banyak Kak Vincent. Itu profil aku ya. Ke-14 ada Kak Husninik. Terima kasih ya. Ke-13 ada Kak Mas Gabut. Makasih. Ke-12 ada Kak Rideru. Terima kasih. Ke-11 ada Kak Imam. Makasih ya Kak Imam. 10 ada Kak Rafael Novero J. Makasih ya. 9 ada Kak Tommy, terima kasih. Ke-8 ada Kak Stefan Jordan, terima kasih ya. Ke-7 ada Kak Abimanyu, makasih ya. Ke-6 ada Kak Levirian Haryadi, terima kasih. Ke-5 ada Kak Reza Gian, terima kasih ya. Ke-4 ada Kak Yewais, terima kasih. Dan ketiga ada Kak Aris Dwi Pradipta, makasih banyak ya Kak Aris. Kedua ada Kak Novio Patra, terima kasih banyak. Yang pertama ada Kak Farid Pradipta, makasih banyak ya Kak Farid. Apakah ada suara Witsin lagi? Nanti tungguin aja ya teman-teman ya, apakah ada atau tidak. Aku juga penasaran. Nova. Bentar lagi aku mau end ya, tapi kalian mau mengucapkan apa sebelum besok adalah hari bentar lagi deh, besok adalah hari terakhir di tahun 2024 gitu ya. Pokoknya kalian besok harus memanfaatkan satu hari dengan super duper full gitu ya, jangan menyanyiakan besok. Kamu deskripsiin kamu dengan warna apa? Aku deskripsiin aku dengan warna pink, karena pink itu sangat-sangat cheerful, tapi kadang-kadang dia bisa diem juga. Terus kadang-kadang dia juga kayak dia punya banyak side gitu loh. Dia tuh sangat cewek, tapi walaupun cewek tapi tuh nggak kayak cewek doang gitu loh. Kayak banyak side dari warna pink. Wes. Rapnya besok ya, siap. Kita screenshot dulu. Don't you need me like I need you now? Okay. Meet me at the... Makasih ya untuk live hari ini ya. Oke, makasih udah join hari ini.
Aku izin pamit dulu ya, kita ketemu lagi besok, oke? Bye bye. Bye.